Melanjutkan materi hukum pidana sebelumnya, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas tentang perbedaan paham. Jadi terdapat dua pandangan berbeda terkait dengan unsur melawan hukum, yakni pandangan formil dan pandangan material. Dimulai dulu dari pandangan formil, maka inti daripada pandangan formil kita dapat rujukan pada apa yang dikemukakan oleh Pompe dan Simons. Pertama, menurut Pompe, sifat melawan hukum bukan sebagai unsur yang mutlak dalam perbuatan pidana. Melawan hukum merupakan unsur perbuatan pidana jika disebut secara tegas dalam rumusan delik. Jadi ada syarat melawan hukum ini adalah jika memang disebut secara tegas dalam rumusan delik terkait dengan frase melawan hukum. Dan Simons mengatakan bahwa untuk dapat dipidana, perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam kuhap atau dalam undang-undang. Jika sudah demikian, biasanya tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak. Bertolak dari apa yang dikemukakan oleh Simons ini, maka sepintas ada keselarasan antara apa yang dikemukakan oleh Simons ini dengan apa yang dikemukakan oleh Pompe, bahwa memang melawan hukum ini harus termuat dalam rumusan delik untuk dapat disebut sebagai melawan hukum atau tidak. Nah, kritik atas pandangan paham ini dapat kita lihat dari apa yang dikemukakan oleh Prof. Mulyatno. Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, beliau mengatakan tidaklah mungkin selain daripada mengikuti ajaran yang material. Jadi tidaklah mungkin di sini adalah dimaksud merujuk pada untuk mengikuti ajaran formil. Sebab bagi orang Indonesia belum pernah ada saat bahwa hukum dan undang-undang dipandang sama. Pikiran bahwa hukum adalah undang-undang belum pernah kita alami. Hampir semua hukum Indonesia asli adalah hukum yang tidak tertulis. Di sini kita boleh melihat adanya kecenderungan Prof. Mulyatno untuk menolak ajaran melawan hukum secara formil. Dan bagaimana pandangan melawan hukum material? Inti pandangannya adalah suatu perbuatan dapat dipandang bersifat wederrechtelijk atau tidak. Wederrechtelijk ini adalah terkait dengan dimaknai sebagai melawan hukum, ya. Tidak saja ditinjau dari pemenuhan semua unsur di dalam rumusan delik pada undang-undang, tetapi kiranya dapat ditinjau dari asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Menurut Prof. Van Bemmelen, untuk menilai adanya suatu sifat melawan hukum material pada suatu perbuatan pidana, maka dapat dilihat dari apakah pada perbuatan pidana itu terdapat tindakan yang bertentangan dengan kewajiban seseorang untuk juga memperhatikan kepentingan orang lain di dalam bermasyarakat. Jadi, bila kita pijakan dari apa yang dikemukakan oleh Van Bemmelen nampaknya menekankan pada apa yang dimaksud dengan wederrechtelijk atau melawan hukum di sini lebih kepada suatu konsep bahwa dari satu perbuatan pidana itu ada tindakan yang memang bertentangan dengan kewajiban untuk memperhatikan kepentingan orang lain dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat. Jadi yang dimaksud dengan melawan hukum di sini lebih kepada konsep untuk berlaku keluar, yaitu dalam konteks untuk memperhatikan kepentingan orang lain di dalam kehidupan pergaulan secara bermasyarakat. Dan terdapat kritik atas pandangan paham ini, yaitu menurut Prof. Edi Hiarich, jika unsur melawan hukum dipandang atau dianggap sebagai unsur mutlak dari setiap perbuatan pidana, maka penuntut umum diembani kewajiban untuk membuktikan
terlepas dari apakah unsur melawan hukum itu sendiri disebut atau tidak dalam rumusan delik. Tentunya apa yang dimaksud dengan hal ini oleh Prof. Edi Hiarij, yaitu terkait dengan adanya kewajiban bagi penuntut umum untuk membuktikan terhadap apa yang dimaksud dengan melawan hukum, dan ini dipandang sebagai sesuatu hal yang memberatkan. Dalam konteks ini kita harus pahami bahwa ini dicermati oleh beliau dalam konteks dalam konteks penerapan di dalam hukum acara pidana. Dan ini terkait dengan pandangan material, maka untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian sifat melawan hukum. Pengertian melawan hukum, Van Hammel membagi dua kelompok terkait memaknai perkataan wederrechtelijk. Ada dua paham di sana, yaitu paham positif dan paham negatif. Wederrechtelijk untuk paham positif dimaknai sebagai bertentangan dengan hukum atau juga dimaknai melanggar hak. Sementara untuk konteks paham negatif, wederrechtelijk atau melawan hukum ini dimaknai tidak berdasarkan atas hukum atau juga dimaknai sebagai tanpa hak. Dan menurut Prof. Pompe, beliau memaknai wederrechtelijk ini sebagai bertentangan dengan hukum positif. Sifat melawan hukum ini terbagi menjadi dua, dan oleh Prof. Edi Hiarij diklasifikasikan sebagai melawan hukum umum dan melawan hukum khusus. Melawan hukum sebagai elemen perbuatan pidana, demikian oleh beliau, dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum umum atau general wederrechtelijkheid. Sementara sifat melawan hukum khusus atau special wederrechtelijkheid, biasanya kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Sifat melawan hukum dengan demikian menjadi syarat untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Jadi secara ringkas kita boleh maknai bahwa menurut beliau melawan hukum umum di sini memang melekat pada suatu perbuatan pidana. Jadi dari suatu perbuatan pidana orang bisa memaknai bahwa terhadap perbuatan pidana ini sudah melekat di dalamnya ada sifat melawan hukum. Dan sifat melawan hukum ini lebih kepada sebuah konsep keberlakuannya secara umum. Sementara dalam konteks yang khusus, maka sifat melawan hukum khusus ini adalah lebih merujuk pada dicantumkannya kata melawan hukum pada sebuah rumusan delik. Demikianlah kita sudah membahas materi tentang sifat melawan hukum sebagai salah satu materi pokok dalam hukum pidana, dan materi ini diambil dari ketiga buku ini. Demikian, akhirnya materi ini kiranya dapat bermanfaat bagi yang sementara mempelajari hukum pidana.